Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Dewan Lampung, masih bersama saya Rismayanti Borton, dan tema kita hari ini yakni peran dan fungsi Satpol PP sebagai penegakan perda. Kalau kita berbicara soal penegakan perda, mungkin ini adalah ruang lingkup yang cukup sempit. Padahal ketika kita bicara soal Satpol PP, peran dan fungsinya sangat besar. Tadi juga sudah disinggung bahwa dalam proses penertiban masyarakat juga di situ adalah peran Satpol PP juga hadir. Nah, saya ingin berbicara lebih banyak lagi tentang peran dan fungsi dari Satpol PP sendiri. Saya pikir selain image bahwa Satpol PP ini diragukan soal kapasitasnya sebagai penegakan hukum, tapi saya pikir Satpol PP juga memiliki peran yang sangat besar di sektor penegakan hukum dan juga menjaga ketertiban masyarakat. Nah, ini yang perlu masyarakat tahu, bagaimana sebenarnya aktualisasi dari kinerja Satpol PP sendiri dalam proses memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, memastikan bahwa segala sesuatu berjalan dengan kondusif, dan juga memastikan bahwa peraturan daerah yang ada di Provinsi Lampung ini bisa terrealisasi dengan baik. Jadi Pol PP itu nggak bisa bergerak sendiri. Ya. Tidak bisa bergerak sendiri karena butuh orang-orang yang ikut bisa bekerja sama dengan SATPI. Contoh dari rekan-rekan dari TNI dan Polri di dalam penegakan hukum COVID-19 kemarin. Kita dibantu oleh rekan-rekan dari TNI dan Polri. Baik. Artinya saling bahu-membahu. Ini adalah ideal dari kinerja satuan keamanan. Tapi kemudian memisahkan antara kinerja Pol PP dengan aparatur yang lain agar orang lebih tahu, lebih paham bahwa ini loh tupoksi dari Satpol PP. Ini loh yang telah banyak dilakukan oleh Satpol PP. Iya. Kalau dalam sosialisasi penegakan hukum, kita lebih banyak diskusi dengan teman-teman berbagai komunitas ya yang ada di masyarakat. Kemudian kita juga melalui media sosial dan juga kita membuka ruang di mana masyarakat bisa menyampaikan keluhan, menyampaikan tanggapan tentang keberadaan Satpol PP. Kita terbuka lebar. Artinya kita lebih terbuka terhadap apa kritikan dari masyarakat. Dalam upaya kita untuk kita lebih meningkatkan lagi peran Pol PP di masyarakat. Itu yang kita lakukan. Baik, lalu dalam proses mengamankan, menjaga keamanan masyarakat dan ketertiban, ini kan ada kinerja aparatur keamanan yang lain, ya kan? Saya menyimak bahwa tadi tidak bisa bekerja sendiri, akan bermitra dengan beberapa aparatur penegak hukum yang lain. Tapi dalam ranah kerjanya sendiri, Satpol PP tupoksinya apa sebenarnya? Iya, jadi kalau kita bicara Satpol PP itu kan ada Satpol PP sendiri, kemudian ada lagi Satlinmas, dan di beberapa kabupaten sekarang ini masih ada tugas-tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Jadi ada 3 tugas-tugas yang dilaksanakan di Pol PP. Kalau di provinsi hanya menyelenggarakan pelatihan, dukungan personil, sosialisasi dan sebagainya. Tapi yang justru yang teknis itu ada di kabupaten kota, bahkan sampai di desa. Baik. Jadi kalau kita bicara Satlinmas, jadi ini yang menjadi sedikit pembeda antara provinsi dengan kabupaten kota. Jadi kabupaten kota lebih memiliki banyak kerja-kerja teknis dibandingkan provinsi. Lebih berat tugas-tugas di Satpol PP kabupaten kota karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Baik. Jadi tapi sejauh ini bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Pol PP di level provinsi dengan kabupaten kota? Ya, yang pertama kita ada mekanisme rapat bulanan, rapat koordinasi bulanan, baik dilaksanakan secara daring maupun luring. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan kunjungan ke kabupaten kota. Ya, Satpol PP kita melihat sejauh mana pelaksanaan ya tramtibumnya, penegakan hukum dan Satlinmasnya. Dan ini butuh waktu memang kalau kita melihat ini jumlah data anggota Satpol PP dan Satlinmas. Sejauh ini berapa? Kalau seprovinsi Lampung saja, Satpol PP itu ada 5.931. Sementara Satlinmas itu ada 44.000 lebih. Jadi juga cukup banyak personil. Dan itu menjadi tanggung jawab kita bagaimana kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan di bidang penegakan hukum, tertibum Limas, ya, ke seluruh distribusinya wilayah. Merata ke seluruh kabupaten kota. Semua bisa berjalan dengan baik. Nah, itu kita juga butuh. Sejauh ini dengan berbagai macam jenis kegiatan dan juga proses kinerja dari Satpol PP sendiri di level kabupaten kota, apa sih yang tersulit? Kalau bicara sulit, ya semua sulit. Tidak. Ya, kembali lagi ini anggaran.
Ya. Oke, anggaran. Oke, nanti Anggaran. saya akan menyinggung ini langsung karena Tapi kebetulan saya kita tidak sudah mau- ada di samping yang berkaitan Kita dengan anggaran. tidak ngadu. Mau Pak Dio, kita bukan mengadu. Tetapi ya, kita punya standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi. Dan itu terhambat karena anggaran tadi. Ya, salah satunya itu. Ya, karena gini, Pol PP itu menyelenggarakan urusan wajib, pelayanan dasar. Baik. Tetapi anggaran sunnah. Dan ini bukan di Lampung loh. Ya, hampir seluruh merasa Indonesia seperti itu. Gitu. Dari aspek penganggaran. Kemudian dalam pengorganisasian juga. Pol PP ini di tingkat pusat itu hanya seorang direktur yang level eselonnya sama dengan Kasat Provinsi. Dan sama-sama juga tidak punya anggaran. Gitu. Sama. Jadi Ini menjadi lucu ketika dibentuk tapi kemudian tidak dialokasikan anggaran ya. betul, betul. Jadi sama di pusat maupun di daerah sampai ke kabupaten kota sama. Baik, situasinya Tapi kita sama. harus menyikapi dengan kondisi ini bagaimana kita bisa dengan anggaran yang ya katakanlah minimal tapi dengan kerja yang maksimal. Itu yang kita bisa harus lakukan. Baik, saya langsung ke Bang Budiman. Ini kira sudah disinggung terkait dengan anggaran. Karena dalam badan penganggaran ada di DPRD provinsi juga. Mungkin ini klise sebenarnya kalau berbicara soal anggaran. Karena saya pikir yang namanya kekurangan anggaran bukan hanya di bidang Satpol PP saja. Nanti kalau misalkan Komisi 1 mengundang instansi lain, pasti mereka akan bicara soal kurang anggaran juga. Tapi saya pikir ini juga penting untuk menjadi perhatian karena melihat apa yang disampaikan oleh Pak Zulkarnain tadi bahwa bahkan di level nasional pun situasinya sama. Ini kan menjadi lucu ketika pemerintah mencoba membentuk satuan kerja tapi kemudian tidak jelas anggarannya. Apakah ini juga menjadi alasan kenapa Satpol PP di level Kota Bandar Lampung menjadi persoalan belum gajian hingga hari ini? Ya, pertama tadi sifatnya Pol PP provinsi koordinator. Hendaknya juga melakukan supervisi. Enggak, saya khawatirnya DPRD belum menganggarkan sampai belum turun anggarannya ke DPRD kota. Jadi fungsinya teknisnya tadi disampaikan bahwa lebih banyak kepada kabupaten kota. Nah, ini harus dilakukan supervisi lah. Supervisi oleh DPR. Artinya kan stretching kerjanya sebenarnya jauh lebih berat di level kabupaten. Teknis karena sifatnya koordinator dan memonitor. Nah, harapan kami adalah agar dilakukan supervisi hal-hal yang kecil apapun seperti persoalan di Bandar Lampung yang honor Pol PP-nya belum dibayar, ini juga ada pendekatan, ada supervisi kepada pemerintah Kota Bandar Lampung untuk artinya, bagaimana Pol PP provinsi juga punya tanggung tanggung jawab jawab untuk melakukan supervisi ini, terhadap kabupaten kota karena yang abai terhadap cost-nya juga harus dijaga. Baik. Karena kan mereka ini kebanyakan honorer. Honorer itu dia bukan mencari kaya, ya, bukan mencari beli mobil, tapi untuk menghidupi anak keluarganya, Baik. kontrakannya. Sementara dia melaksanakan tugas siang malam, tapi gajinya nggak dibayar. Nah, ini juga harus dilakukan oleh Kasat Pol PP provinsi untuk pendekatan bertanggung jawab, karena itu bagian dari anggota Pol PP juga harus dijaga, ya, terjaga kesejahteraannya kan, bagaimana. Kita paham lah bagaimana honor itu, ya cukup aja lah ya untuk mereka. Betul. Kemudian yang kedua dalam fungsi anggaran, Komisi 1 ini memang Bang, sebelum kita bicara soal anggaran, kita akan jeda pariwara berikut Oh ini. iya, silakan. Baik, pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut. Tetap saksikan Dewan Lampung.